Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Dian Permana, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah SMA Negeri 9 Semarang. PPG kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas 11 Maret. Selamat siang anak-anak semuanya. Baik, selamat siang anak-anak kelas 11 MIPA 6. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Kita mulai pada siang hari ini karena kita berdoa dan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir kelas 11 MIPA 6 hari ini? Siapa? Gabriel sama? Ada yang tahu kemana? Kalista umroh. Kalau Gabriel sakit. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kalian tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Oke. Baik anak-anak, pada materi hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini kalian pasti tentunya tahu apa yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi ini. Menjelaskan tentang apa? Oke, fenomena. Nah, fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita tentunya dalam sebuah eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Apa itu? Sosial, alam, budaya. Nah ini akan ini bagian dari apa yang akan kita pelajari di hari ini, dengan bagaimana cara kita bisa menyusun sebuah teks dari teks eksplanasi, baik itu sosial, alam maupun budaya. Kira-kira sebelum kita masuk materi, kita sebelumnya belajar tentang apa? Silakan angkat tangan. Oke. Pertemuan sebelumnya belajar tentang pengertian teks eksplanasi, tentang struktur teks eksplanasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Lintang. Oke. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari teks eksplanasi beserta struktur dari teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun teks eksplanasi itu dari pokok-pokok informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Oke, kita akan mengamati sebuah tayangan video tentang teks eksplanasi. Ini adalah bagian dari pembelajaran agar kalian tahu, oh, apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi itu. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Oke, dari cuplikan video tentang sampah ini, coba ada nggak sebuah pertanyaan atau di benak kalian tentang sampah? Silahkan. Oke. Saya ingin bertanya, berdasarkan video tersebut, ada berapa jenis sampah dan apa saja contohnya? Oke, pertanyaan dari Iqbal, pertanyaan yang menarik sekali. Ada berapa jenis sampah yang ada di lingkungan kita? Siapa yang bisa menjawab? Lintang, Erlang, silakan. Jadi sampah itu
tulis. Yang pertama ada sama organik. Sama organik sendiri itu sampai dapat berkelola. Contohnya daun kering, bisa sayuran, dan buah-buahan dan busuk. Yang kedua ada jenis sampah anorganik. Jenis sampah anorganik adalah sampah yang susah bahkan tidak bisa terurai. Contohnya seperti kaleng, sampah botol, dan plastik. Apa yang bisa hidup ketika terdapat tumbuhan sampah? Dari pertanyaan ini tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa penumpukan sampah dapat mengakibatkan muntaber dan DPD. Muntaber dan DPD. Apakah ada penyakit lainnya? Kiranya apa, Fadil? Diare. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Kita akan belajar dari kompetensi dasar ini, yaitu tentang mengonstruksi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Oke, dilanjutkan kompetensi dasar ada indikatornya, yaitu tentang menyusun bagian dari pokok teks eksplanasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita anak-anak. Yang pertama, mendefinisikan teks eksplanasi dengan memperhatikan isi dan urutan kejadian. Jadi setiap satu teks utuh itu pasti ada yang namanya isi dan urutan kejadian. Jadi ketika itu teracak itu bisa dikatakan urutan kejadian. Jadi nanti tugas kalian itu mengurutkan sebuah kejadian yang ada di teks itu. Kemudian menyusun bagian pokok informasi teks eksplanasi dengan tepat. Jadi bagian-bagian potongan dari setiap paragraf itu kalian susun menjadi bagian-bagian pokok penting dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan bagian pokok informasi teks eksplanasi secara runtut. Jadi kalian nanti di akhir kalian bisa menyimpulkan bagian pokok informasi di situ. Kemudian yang keempat, merancang dan mepresentasikan. Pak Arga akan membagi kelas ini menjadi 9 kelompok. Satu kelompoknya berisi 4 anak. Jadi kalian bisa berdiskusi nanti ketika kalian Pak Arga membagikan sebuah teks acak, kalian bisa menyusunnya itu menjadi satu teks utuh, kemudian kalian bisa mempresentasikan. Oke, silahkan kalian tidak usah memilih kelompok, kalian bisa memutar bangku kalian kemudian bisa berdiskusi. Yuk, silahkan bisa memutar bangkunya untuk berdiskusi. Sudah? Ada yang belum mendapatkan kelompok? Tidak? Sudah ada semua ya? Oke. Erlang, bisa minta tolong dibagikan LKPD, lembar kerja dan teks acak ini kepada setiap kelompok. Ini jumlahnya ada 9. Tugas kalian, evaluasi kalian adalah kalian bisa mengurai itu kan mesta pesan ya, bisa diurai, kemudian disusun menjadi satu teks utuh. Jadi itu diurai, kemudian satu teks utuh diberi judulnya apa dalam teks itu. Baru kalian nanti bisa mempresentasikan. Dan jangan lupa nak, untuk setiap paragrafnya kalian bisa analisis strukturnya. Oh, paragraf pertama ini apa, kedua apa, ketiga apa, sampai yang terakhir. Oke, ada yang mau tanyakan tentang pertanyaannya evaluasi hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Cukup enggak kalau landscape? Ya cukup. Nah, berarti potret aja. Nanti pakai spidol atau apa di bawah. Kalau nggak dibuat zigzag kan ya nggak apa-apa tuh Pak. Judul. Berarti nanti sampingnya sana analisis strukturnya. Jadi anak-anak nanti ketika kalian membuat judul itu harus tahu alasan kenapa kalian memilih judul itu. Jadi didiskusikan dulu. Oke, dan ya nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Alasan kenapa kok kamu memilih judul itu? Alasan yang tepat. Sudah selesai semua?
Silakan kembali ke tempat duduk posisi semula, tidak meninggalkan sampah. Kita akan presentasi. Untuk yang ingin menyajikan hasil karya atau presentasi, silahkan siapa yang ingin mempresentasikan. Oke, kelompoknya Daniel. Dari kelompok berapa Daniel? Kelompok 1, silahkan. Ya. Oke, jadi di sini kami memberi judulnya dengan judul demonstrasi massa. Kenapa kami memberikan judul demonstrasi massa adalah karena teks ini menyangkut tentang demonstrasi massa. Jadi kami mengambil judulnya dari permasalahan di dalam teks tersebut. Oke, jadi untuk paragraf pertama, ini adalah paragraf pernyataan umum. Kenapa disebut dengan pernyataan umum? Karena ini memberikan suatu penjelasan singkat tentang apa yang terjadi belakangan ini di lingkungan kita saat ini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang umum di tengah-tengah masyarakat kita. Itu menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan umum. Karena pernyataan umum sekali lagi tadi hanya menyimpulkan sekilas saja dan sekilas apa yang terjadi pada saat ini. Silahkan siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Teks itu termasuk dalam fenomena apa? Oke. Ini termasuk fenomena apa? Bisa dilihat sendiri dari judulnya ya, demonstrasi massa. Ini berhubungan dengan fenomena sosial. Tapi kenapa fenomena sosial ini bisa sampai masuk ke dalam demonstrasi? Itu adalah karena fenomena sosial ini menyangkut lingkungan sekitar juga. Jadi mungkin si penulis ini yang menulis teks eksplanasi ini merasa bahwa lingkungan sekitar yang dipicu. Karena apa? Karena demonstrasi massa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, oke. Ini merupakan bagian dari salah satu cara kita untuk menyusun sebuah teks eksplanasi yang ada di dalam fenomena yang ada di lingkungan kehidupan kita. Baik itu fenomena alam dan fenomena sosial. Tentu setiap kelompok tadi pasti memiliki masing-masing dari bagian itu, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Oke, sebelum Pak Arga menutup mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan siapa yang ingin merefleksi atau memberikan simpulan di pembelajaran hari ini. Jadi dari materi yang saya dapatkan, saya telah mempelajari pengertian dari teks eksplanasi tersebut dan struktur teks eksplanasi tersebut. Dalam teks struktur teks eksplanasi, saya telah mempelajari cara menyusun pengertian pokok informasi dari Oke, beri tepuk tangan untuk Dennis. Oke. Nah, kira-kira nih anak-anak, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Entah itu diskusinya, materinya, atau bentuk lembar kerjanya, bisa disampaikan. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Iqbal. Yang saya sukai dari pembelajaran hari ini, saat menyusun kita seperti biasa kreativitas. Oke. Untuk refleksi kita di pertemuan selanjutnya, kita akan memproduksi sebuah teks eksplanasi baik secara struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Sampai di sini Pak Arga akan akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa untuk belajar dan terus berusaha dalam berproses dalam pembelajaran kelas 11 MIPA 6. Terima kasih untuk kalian, sehat selalu, dan ketua kelas bisa memimpin doa untuk pembelajaran di akhir hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
jualan pesan. Terima kasih anak-anak, sehat selalu, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalan. Dadah.